Pendeta Mel Atok memfitnah Romo Cafe di depan jemaatnya demi pencitraannya, sungguh miris. Soal debat Romo Cafe tidak pernah dihubungi oleh Pendeta Mel Atok baik melalui WA, DM, dan lainnya. Tentang debat ulang dengan Romo Cafe, sudah. Menghormati Romo. Kalau Romo mau kita lanjut. Belum balas sampai sekarang. Saya minta. Romo Cafe debat. Dia minta saya kapan ini tukang tipu ini. Kamu dengar tukang tipu omong nih. Dia minta debat di mana? Kamu dengar tukang tipu omong nih. Saya bilang bagaimana kita diskusi solus Kristus. Karena Romo persoalkan saya punya khotbah-khotbah tentang tidak ada pengantara lain. Dan saya mau buktikan itu di debat. Saya sudah apa tapi beliau belum balas. Tapi saya bilang kita saling menghormati Romo. Kalau Romo mau kita lanjut. Ini tukang tipu. Dia tidak pernah omong. Ini tukang tipu. Tidak ada pengantara lain. Tolong pengikutnya Mel Atok. Kapan dia hubungi saya? Tolong kasih tahu dia. Jangan jadi pendeta tukang tipu lah Mel Atok. Kau hubungi saya kapan? Mel Atok yang kau video ini, kau dengar baik-baik nih. Umatnya dibohongin bahwa dia hubungi saya kapan. Makanya saya tantang ulang Romo Cafe debat. Tantang ulang. Bagaimana kita diskusi solus Kristus? Kapan dia omong gitu? Memalukan sekali ya. Pendeta seperti ini kamu percaya? Tolong Mel Atok kau dengar ini nih. Kau kapan omong dengan saya, hubungi saya, bilang, lihat dengar pernyataan ini. Romo Cafe debat. Kapan dia tantang saya, omong dengan saya, bilang dia omong tentang solus Kristi, dengar. Saya bilang bagaimana kita diskusi solus Kristus? Bagaimana kita omong? Dia omong saya kapan? Mel Atok tolong kalau kau dengar di sini, jangan jadi tukang tipu. Tidak pernah omong dengan saya, kau bilang kau pernah omong dengan saya. Bagaimana kita omong tentang solus Kristi? Kapan kau omong dengan saya Mel Atok? Jangan jadi tukang tipu pendeta, tukang tipu tukang. Bikin malu saja. Tolong para pengikutnya Mel Atok, tanya dia kapan dia omong dengan saya. Dengar baik-baik ini. Bagaimana? Solo dia omong dengan saya. Bagaimana kita omong tentang solus Kristi? Dengar baik-baik ini. Tantang ulang Romo Cafe debat. Kapan dia tantang ulang saya, omong dengan saya? Karena Romo persoalkan saya punya khotbah-khotbah tentang tidak ada pengantara lain. Saya tantang ulang Romo. Dengar baik-baik ini. Justru terbalik, saya tidak pernah omong dia tentang pengantara lain. Itu yang omong tuh ke Deki Ngadas. Ketika Deki Ngadas bilang, dia adalah pengantara antara jemaat dan surga. Jadi Mel Atok nih gagal paham yang makanya belajar baik-baik Mel Atok. Saya mau tanya pendeta Mel Atok, kapan kau omong dengan saya? Dengar ini. Makanya saya tantang ulang Romo. Makanya saya tantang ulang. Kau tantang di mana? Kau beritahu saya kapan? Bikin malu saja, tukang tipu. Cafe debat. Saya bilang bagaimana kita diskusi solus Kristus? Bagaimana dia solus Kristi? Kapan dia omong dengan saya? Yang begini nih, model pendeta yang kalian puji-puji nih. Tidak pernah omong dengan saya, bilang omong dengan saya. Sudah begitu tuduh lagi saya. Bilang sudah omong dengan saya. Bagaimana kita omong tentang solus Kristi? Kapan kau undang saya? Aduh. Saya tidak perlu. Kau pergi tanya kau pendeta kapan dia omong dengan saya. Kalau mau datang, saya live tiap malam sini. Kau datang sini tuh. Mel Atok, kau ini pendeta atau siapa? Kenapa kau jadi tukang tipu di sini? Kau kapan omong dengan saya supaya tentang solus Kristi? Jadi pendeta yang jujur sedikit. Ini di hadapan kau khotbah, di hadapan kau umat kau omong begitu, jemaat kau omong begitu, omong tipu lagi. Kau datang sini tuh. Kalau kau tidak puas mau solus Kristi, kau datang sini. Kau buktikan saya pernah omong bilang, kau bilang perantara lain tuh. Itu tentang kau atau Deki Ngadas?
Kasihan nih, jemaat masih percaya pendeta seperti ini, tukang tipu, bilang sudah omongin saya tentang Solus Christi. Kapan kau omongin saya itu? Kasihan ya. Sampai di hadapan jemaat dia omong seperti itu. Mana Melato kan di sini, kau naik sudah di sini nih. Tapi kau tipu semua kau jemaat, bilang kau sudah omongin saya. Kapan kau omongin saya? Kapan kau omongin saya pendeta Melato? Tolong, para pengikut Melato, kau pikir tahu di sana. Kapan dia omongin saya? Saya live tiap hari di sini. Kenapa kau tidak datang? Dan saya tidak tahu, ini saya baru dikirim oleh Om Pankrasio bilang dia punya VT ini. Saya kaget juga. Kapan dia omongin saya? Aduh, kesian sekali kok. Padang jangan kau naik ke sini kau panggil kau Melato. Ini kesian sekali. Buat dia buat di situ di depan dia punya jemaat bilang dia sudah undang saya, dia sudah omongin saya tentang Solus Christi. Kapan kau omongin saya mau debat itu? Jujur sedikit kah? Kalau kau tidak pernah omongin saya, kau jangan bilang kau omongin saya. Jadi pendeta jangan jujur sedikit. Saya bisa buktikan kau tidak pernah omongin saya tentang hal ini. Saya juga tidak kau pun nomor. Jadi pendeta yang jujur sedikit. Kasihan sekali. Kamu dengar baik-baik apa yang dia omong. Makanya saya tantang ulang Romo Cafe di mana? Makanya saya tantang ulang. Tantang ulang, kapan kau tantang? Itu yang pertama. Yang kedua, Saya bilang bagaimana kita diskusi Solus Christi? bagaimana kita diskusi Solus Christi? Kapan kau omong dengan saya? Tantang ulang artinya bagaimana? Ini dibilang, bagaimana kita omong tentang Solus Christi? Kau omong kapan dengan saya? Kasihan sekali. Terima kasih Pankrasio. Saya tidak tahu apa-apa nih. Saya tidak tahu apa-apa. Pankrasio baru kirim di WA nih. Kaget juga saya. Kok ada seperti ini si Melato? Jadi pendeta yang baik tuh kok. Kalau kamu jadi pendeta terus tuh, jadi pendeta yang baik. Yang benar, bukan hanya baik tapi benar. Tolong pengikut Melato tanya dia omongin saya kapan. Ini ada video di sini yang dia omong. Jadi saya rasa sedih ya, maaf ya, saya kaget. Terima kasih Pankrasio. Saya tidak tahu apa-apa. Makanya Pankrasio baru kirim, saya kaget. Begitu sih Melato. Judul, tantang debat ulang dengan Romo Cafe. Kapan kau mau langsung ke saya? Dewasa sedikit kah? Aduh Tuhanku. Pendeta. Inikah kualitasnya untuk yang ngomong seperti ini? Saya sudah tahu saya tiap hari live di sini, kau datang selesai. Daripada kau buat sesuatu yang saya tidak tahu. Ini sebuah Alex sudah bilang saya tidur itu. Aduh Tuhan Allah. Sesampainya seperti itu ya. Bagaimana? Sudah bilang, saya sudah kontak. Bagaimana kita omong? Kita debat ulang.
Yang satunya belum selesai, belum itu. Kalau saya tidak tahu. Bagaimana pendeta? Saya live tiap hari, kok datang kunjung gak selesai itu? Ini loh di depan ini khotbah di depan kalian punya bagaimana? Saya rasa sedih sekali, sedih karena jadi tukang tipu. Teman-teman Protestan yang kalian yang baik, perasaan yang baik, saya katakan seperti ini ya, sedih ya, masa sedih karena saya tidak tahu apa-apa. Seorang pendeta di depan khotbah, di depan jemaatnya omong seperti itu. Kualitas akademis seperti apa, kedewasaan spiritual seperti apa bisa dipertimbangkan di situ. Ya kalau saya tidak ada pasangan juga, kamu sibuk dengan saya buat apa? Penyembah Bapak, teman-teman moderator itu orang seperti itu, kalian tahu kemana itu. Kesian ya. Saya bukan apa, rasa sedih sekali. Ada pendeta seperti itu. Yang menamakan diri hamba Tuhan seperti itu. Level akademik kita bisa tahu di sini. Jangan-jangan bilang setan, tidak. Hanya saya kesian karena tidak pernah omong dengan saya tidak tahu tentang soal itu. Dia bilang, bagaimana kalau kita debat ulang? Kapan kau omong dengan saya? Pernyataan seolah-olah disuruh omong dengan saya. Aduh. Terima kasih Pankrasio. Saya tidak tahu, maka saya kaget. Saya bilang, kok Mel atau undang debat ulang dengan Romo Cafe? Tapi dia omong dengan saya kapan? Doakan dia, semoga dia baik-baik. Semoga yang ikut dia juga baik-baik. Dewasa dalam pernyataan juga. Sedih ya. Orang yang mau ditantang tidak tahu. Tapi bilang sudah omong dengan saya. Omong kapan? Jangan, tetap doakan kamu. Yesus bilang doakan musuh untuk kalian. Cintailah dan doakan dia. Hanya saya mau katakan kepada para pengikut Melatok. Dia tidak pernah omong dengan saya tentang ini. Supaya kalian tahu. Dan kalau dia pernah omong dengan saya tentang ini, suruh dia buktikan mana WA-nya, mana DM-nya. Tolong buktikan. Dan omong dengan saya. Karena tadi pernyataan bilang dia omong dengan saya. Aduh, kesian sekali. Sedih. Senekat itu ya. Alang bilang nekat yang apa? Nekat yang apa itu? Nekat yang nyata. Hanya saya sedih karena di hadapan dia punya jemaat loh. Ini kan khotbahnya. Khotbah hari Minggu. Khotbah pun masih omong ini ya. Ngawur juga kalau gitu. Saya rasa sedih tuh. Kamu sedih karena buset. Sampai sebegitunya begitu. Maksudnya gitu. Kesian, kita tetap doakan dia, semoga Melatok, semoga engkau baik-baik. Saya sebagai manusia saya mengharapkan engkau baik-baik. Ada damai di hatimu, ada terang di jalanmu. Tolong, kejujuran itu adalah potret dari jiwa. Tolong, jujur kau tidak pernah omong dengan saya tentang debat kedua, tentang Solus Christi, pengantara yang lain. Saya tidak tahu apa-apa.
Setiap hari live. Kalau engkau mau omong, datang ke sini tuh. Perkara selesai. Ya, kalau Pater lihat akun YouTube-nya, ngeri framing Pater bilang Pater kalah debat. Tidak apa. Kalian jadi saksi mata tuh. Tidak masalah. Saya mau tunjukkan kebenaran Biblis seperti apa. Tolong Melato, kau datang kunjung sini, kau bawa semua satu kitab suci itu ke sini. Dan saya tunjukkan bahwa kita bukan omong tentang pengantar, kita omong tentang intercesi. Yang bilang pengantara, yang bilang penghubung, itu kau punya teman pendeta. Deki ngada, saya tidak. Deki ngada, kau lihat kau fitinya Deki ngada, saya bilang, pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Saya tidak pernah omong itu. Kau buktikan saya punya fiti kalau saya pernah omong itu. Macam kesiannya cari pembenaran di hadapan khotbah, di hadapan jemaatnya, omong begitu. Hal yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah hubungi saya. Kita tentang Saulus Kristi. Kau omong kapan ke saya? Saya jadi heran, makanya bingung juga saya bilang. Nekat yang nyata, sudah omong di sana, seolah-olah sudah omong di saya. Tidak usah serang, maksudnya doakan dia. Jangan serang-serang. Katolik tetap hukum kasih. Ingat etika hati, etika pewarta digital. Begitu. Kita doakan dia semoga Tuhan mentransformasi hatinya. Karena itu akun saya namanya V. K itu cambio, V itu iman. Itu transformasi iman. Hanya bilang kafe. Ada yang bilang capek, urusan kalian. Jangan serang, oke, dalam pengertian ini. Tuanku Raja, jangan serang-serang. Kau ini dengar sih kami omong nih kan. Doakanlah musuhmu dan cintailah dia. Begitu. Hanya saya sedikit kecewa ketika mengatakan bahwa sudah omong dengan saya. Fiti itu kan seperti sudah omong dengan saya kan, kalau analisa bahasa, filsafat bahasanya di situ. Kan dia pakai namanya itu pengulangan, tidak langsung. Kita dengar baik-baik ini ya teman-teman. Kalau dia mengerti bahasa, dia pasti tidak omong ini. Romo kafe debat. Saya bilang bagaimana Teman-teman, dengar baik-baik ini teman. Makanya saya tantang ulang Romo kafe. Makanya saya tantang ulang. Saya tidak tahu. Yang kedua, tantangnya isinya apa? Isi tantangan. Debat. Saya bilang bagaimana kita diskusi Solus Kristus? Bagaimana kita diskusi Solus Kristus? Itu berarti dia sudah omong dengan saya atau tidak? Cara pembawaan, cara omongnya tadi. Coba kalian dengar, itu soal dia sudah omong dengan saya atau tidak? Cara omongnya. Sudah. Analisa bahasanya seperti kita belajar filsafat bahasa, kita mengerti kok. Bagaimana kita dengar baik-baik. Pernyataan pertama sudah meruntuhkan semua. Makanya saya tantang ulang Romo. Makanya saya tantang ulang Romo. Kapan dia tantang ulang? Kafe debat. Saya bilang bagaimana kita diskusi Solus Kristus? Bagaimana kita diskusi Solus Kristus? Mel atau kapan kau omong dengan saya? Ini dengan rendah hati saya mau tanya. Kapan? Dari segi bahasa sini, kau sudah omong dengan saya setelah itu kau omong dengan kau punya umat. Jemaat di sana. Siapa yang jadi tukang tipu di sini? Aduh Tuhan. Ya, hello juga yang membuat kamu capek. Capek untuk jangan tipu lagi orang.
Mel Atok, saya ini live tiap hari kau datang, saya kok tidak selesai persoalan. Dan saya mau tanya kau ngomong dengan saya kapan? Barang buruk ini. Ini videonya ini. Mas, saya tidak mau jadi provokator, hanya dengar baik-baik ya teman-teman. Romo Cafe Debat. Makanya saya tantang ulang Romo Cafe Debat. Saya bilang bagaimana kita diskusi solus Kristus. Karena Romo persoalkan saya punya khotbah-khotbah tentang tidak ada pengantar. Berarti dia sudah omong dengan saya tidak dari segi bahasanya tadi. Tolong kalian dengar itu. Saya tidak pikirkan, hanya saya rasa lucu. Saya rasa lucu. Lucu yang nyata atau lucunya tidak? Kapan dia kestipu umat, dia jemaat dia punya bilang sudah omong dengan saya ini? Masa saya tidak masuk sebuah akal nih kah? Tidak masuk sebuah akal. Ada yang gunakan mimbar untuk tipu. Tidak masuk sebuah akal. Kesian, maksudnya kesian. Gara-gara saya tunjukkan ini, saya ada report dari TikTok. Oke, minta maaf ya teman-teman. Jangan minta supaya saya tunjukkan lagi. Kamu dengar suaranya cukup karena saya tunjukkan video ini, makanya saya di report. Saya kan orang baru di TikTok, tidak tahu mengerti untuk kasih tunjuk videonya bagaimana. Oke. Kapan-kapan berjumpa lagi. Oke, saya harus istirahat ya teman-teman. Sudah setengah 12 ini. Hanya terima kasih Pangkeras yang kau sudah kirim video itu. Saya kaget nih. Maksudnya serius nih. Kapan Melato komen dengan saya? Saya tidak pernah takut siapapun. Saya tidak pernah takut siapapun. Kenapa gunakan mimbar sabdamu, mimbar khotbahmu untuk tipu? Jemaatmu pasti, haleluya. Romo tidak, dia sudah tunggu bayang, dia sudah tunggu, belum ada jawaban dari saya. Kalian dengar lanjut. Antara lain. Dan saya mau buktikan itu di debat. Saya sudah beliau belum balas. Tapi saya bilang kita saling menghormati Romo. Dan itu belum balas. Dan dia bilang ke saya ini, dengar baik-baik. Romo mau kita lanjut. Romo mau kita. Sampai sekarang. Saya minta. Romo mau. Tidak ada pengantara lain. Dengar baik teman-teman, itu kan. Saling menghormati Romo. Kalau Romo mau. Saya sudah beliau. Melato, kau jangan jadi tukang tipu kok. Bikin tambah malu, tambah besar nanti. Dan saya mau buktikan itu di debat. Saya sudah beliau belum balas. Tapi saya bilang kita saling menghormati Romo. Kalau Romo mau. Dia sudah tapi saya belum balas. Bayangkan, senekat gitu tipunya. Kita lanjut. Belum balas sampai sekarang. Belum balas sampai sekarang dia mau balas bagaimana, dia belum omong juga. Mau balas bagaimana, Bapak Pendeta? Tidak logis. Kau belum ngomong juga sama balas bagaimana? Aduh. Saya rasa macam saya orang bodoh sekali nih.
Saya rasa masa saya itu bodoh sekali nih kak. Sampai tidak balas orang undangan. Siapa yang bodoh ini? Saya tidak tahu. Maksud siapa yang bodoh gitu? Bagaimana mau balas? Saya tidak tahu apa-apa. Mau balas apa? Coba kamu dengar baik-baik dulu. Maaf Melato, saya rasa lucu sekali karena saya mau balas apa saya tidak tahu. Kau tidak pernah ngomong sama balas apa. Dengar baik teman-teman. Saya tantang ulang Romo Cafe debat. Saya bilang bagaimana kita diskusi solus Kristus. Karena Romo persoalkan saya punya khotbah-khotbah tentang tidak ada pengantara lain. Dan saya mau buktikan itu di debat. Saya sudah beliau belum balas. Tapi saya bilang kita saling menghormati Romo. Kalau Romo mau kita lanjut. Belum balas sampai sekarang. Belum balas. Kau buktikan dulu kau WA kapan kau? Kau buktikan kau pernah undang kapan? Dan itu undangan itu sampai di saya. Kapan kau? Sampai sesadis begitu ya. Orang yang mau diundang tidak tahu, tetapi sana sudah bilang, saya belum balas. Tidak, saya rasa diri bodoh sekali. Saya rasa diri saya sangat bodoh. Balas sesuatu yang saya tidak tahu. Balas undangannya saya tidak pernah diundang. Aduh, saya rasa... Saya rasa ini badut dari mana? Saya yang badut atau siapa ini? Tolong dong Melato, kau buktikan kapan kau kirim WA ke saya untuk undang. Tidak, maksud saya rasa sedih sekali karena apa ya teman-teman dan lucu. Saya mau balas apa saya tidak tahu. Ada pendeta yang buat saya tertawa begini nih kan. Aduh. Aduh, Medatuk saya di sini tiap hari live kok tuh datang kunjung tuh. Ay, Pangkarasio bikin saya tertawa malam ini Pangkarasio nih. Oh, surat tidak tersirat. Oh, ada yang begitu juga. Saya baru tahu. Oh, WA gaib. Oh ya, ada nama lagi. Ada Tuhan Allah ya. Semoga yang ada di Ruminar 314 ini tidak ada di punya jemaat ya. Bikin malu saja. Melatok, tolong. Ini omong persaudaraan. Saya mau tanya kapan kau omong dengan saya, kapan kau undang saya? Buktinya di mana? Kapan masuk sampai di tangan? Mana? Aduh. Maaf, saya tertawa tadi bukan untuk olok. Tidak, saya tertawa karena saya rasa diri bodoh, maksudnya bodoh. Bodoh karena tidak jawab undangan yang tidak pernah tiba di saya. Aduh. Kapan dia kirim itu Waktu mungkin saya nyenyak, mungkin dia kirim langsung ke Kolombia pakai apa, saya tidak tahu. Aduh. Tidak, maksud saya heran, maksudnya. Saya tidak masuk akal.
maksudnya yang tidak masuk akal saya. Tuhan minta maaf. Saya sebenarnya dalam hidup saya harus jawab orang punya undangan yang tidak pernah tiba di saya nih, kata Tuhan. Bagaimana saya jawab undangan yang tidak pernah tiba di saya? Aduh. Oh, kantor pos jauh tuh Kolombia, Indonesia, Kupang ke Kolombia pasti belum tiba kantor posnya. Mungkin dia pakai DHL ya, mungkin jasa pengiriman internasional. Tidak, yang saya di depan jemaatnya dia bisa nekat omong yang dia tidak pernah omong dengan saya. Nekat sekali. Dan pasti jemaatnya percaya bodoh. Kan dia pendeta omong seperti itu, seolah-olah benar. Macam saya kecewa dalam pengertian kecewa antara malu dan bodoh, merasa diri bodoh. Karena saya tidak pernah balas undangan yang tidak pernah datang ke saya. Saya rasa sangat bodoh, saya rasa sangat bodoh. Karena tidak balas surat, tidak balas undangan yang tidak pernah tiba di saya. Dan saya tidak tahu. Aduh, senekat begitu. Maksudnya saya rasa sedih ya. Sedih sekali. Macam bukan sedih dia, sedih dengan saya punya diri sendiri. Yang menurut dia saya harus balas sesuatu yang tidak pernah saya tahu dalam hidup. Saya tidak pernah sampai ke saya berita itu. Wow. Enam tahun yang lalu, satu pendeta inisial BM2 nantangi semua Romo. Sekarang dia bungkem setelah ada Romo Cafe. Datang tuh BM2, kau datang sini. B2 kah itu? Oh, BM2. Aduh Tuhan Allah. Sedih, macam saya rasa sedih. Macam tertawa karena saya minta maaf tadi. Saya ungkapkan dengan tertawa karena saya rasa sayang bodoh. Karena tidak balas undangan yang tidak pernah tiba di saya. Oh, BM2 bukan B2, maaf saya salah. Aduh. Sedih ya teman, maksudnya. Ada hal-hal seperti itu yang saya tidak bisa bayangkan dalam hidup. Melatok saya ini baca kitab suci dari kecil. Dengan pelita tanya sama bapak mama. Kalau ada doa gabungan, ada KUB dulu, KUB. Pakai lampu gas itu. Saya sengaja dekat lampu gas supaya bisa buka 1-2 ayat di kitab suci. Kadang harus duduk di terang bulan purnama untuk bisa lihat sedikit. Hanya sedih ya teman-teman, minta sedih karena saya harus balas sesuatu yang saya tidak tahu. Bagaimana saya mau balas? Undangan kapan tiba? Tolong Melato dan para pengikutnya, kamu bisa buktikan kapan dia undang saya. Teman-teman maaf, saya sudah mau tidur. Kalau bilang kalian mau besok ya. Maksudnya sebentar malam jam waktu kalian. Karena ini nih, phone in juga nih. Pertanyaan yang mungkin engkau baru datang masuk di sini kak. Jangan sembarang. Cintailah musuhmu dan doakan mereka. Aduh. Bukan kecewa, maksudnya rasa, bagaimana begitu? Kapan dia omong dengan saya? Tadi dia bilang dia omong dengan saya dan saya belum balas.
Dan dia menghargai saya. Kapan kau hargai saya dengan omongan saya, Melato? Jangan ngarang bebas tuh, Kak. Pas saya tidur, saya tertawa lagi mesti. Maksudnya tidak masuk sebuah kali. Kapan dia omong? Aduh. Iya sahih, benar. Kita lawan bukan karena benci, tapi karena kasihan banyak orang yang percaya ikut saja, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut saja. Pendeta omong ikut, tapi kitab suci omong tidak seperti yang pendeta omong. Waduh. Oh ya, maaf ya teman-teman, hanya saya kecewa. Maksudnya kecewa karena tidak tahu antara sedih, kecewa, lucu atau apa, gabung semua. Seperti nano-nano tuh, campur aduk semua di situ. Nekat ya di depan jemaat, khotbahnya dia omong begitu. Pencitraan yang salah. Oh, cari pembenaran. Kapan dia bilang omong dengan saya untuk itu? Kapan, Melato? Buktikan tanggal berapa kau kirim pesan ke saya. Buktikan dulu. Masih sedih dan kecewa dan lucu. Merasa diri badut, saya bukan engkau ya. Masih bodoh. Tidak balas orang punya undangan yang tidak pernah tiba di saya, begitu. Ya, ini mungkin Romo Eto harus naik nih supaya dia jelaskan ini. Romo Eto, nanti besok kau naik, kau jelaskan ini. Video ini yang saya tidak pernah tahu. Ya teman-teman, kamu setengah mati karena DM-nya tuh banyak sekali, saya mau baca bagaimana. Coba jangan sampai Melato DM saya. Melato kalau kau DM saya, kau setuju kalau kau punya DM tuh mana? Saya tidak bisa kasih tunjuk ini karena nanti di-report lagi. Saya tidak boleh tunjukkan. Tadi saya setuju kan hanya di-report karena tunjukkan video seolah-olah saya sementara promosi video. Tolong yang jemaatnya Melato tanya di kampung pendeta. Pendeta, kapan hubungi Romo Cafe untuk debat tentang itu, Solus Christi itu? Kapan? Sesuatu orang kalau ofisial begitu, saya pasti dengan senang hati. Tidak perlu siap juga, kau datang ke sini, kau datang, kau siap berapa bulan nih, berapa minggu tuh tentang Solus Christi. Kalau engkau punya ini argumen tadi, kau datang ke sini, satu hanya kita dua di atas, baku buka ayat sendiri kalau kau mau tuh. Perkara selesai. Saya hanya seorang hamba kecil dari Sang Sabda yang besar. Saya nyari. Hanya kita buka. Saya ada nih TB1 juga. Kalau kau mau buka, saya buka sendiri tuh. Kalau kau tidak puas bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Spanyol yang untuk belajar nih. Kalau kau tidak puas, saya ambil yang tahun 1874 punya yang di bawah itu. Kitab suci dari tahun 1874, mungkin menurut kau itu terjemahan lebih dekat kebenarannya.
tolong sampaikan salam. Angin sampaikan rindu. Aduh, Milhato, kau buat saya tertawa nih. Tapi tidur nyenyak sekali malam ini karena tertawa nih. Karena damai itu mulai dari sebuah senyuman. Kata Santa Teresa dari Kalkuta. Maksudnya begini toh, Pendeta Melata, daripada kau omong seperti itu yang saya tidak tahu, maka engkau datang ke sini. Saya kan live tiap hari 3-4 jam dedikasikan untuk pewartaan digital. Kau datang tuh supaya buktikan bahwa kau punya pernyataan itu benar. Datang saja. Saya pergi di kau punya room tuh. Kualitas bukan karena viewernya banyak. Kau datang kunjung saya satu kali di sini. Datang bawa dengan ayat-ayat kitab suci itu kau. Baik, so, teman-teman jangan hakimi, doakan dia. Semoga apa yang dikatakan itu lahir dari kejujuran hatinya. Nah, sebab kejujuran itu potret dari jiwa. Orang ketika melihat kau jujur atau tidak, orang langsung tahu kau punya jiwa itu seperti apa. Sukmamu seperti apa, batinmu seperti apa. Oke, tetap doakan dia. Minta maaf tadi tertawa bukan untuk tertawa dia, tapi tertawa, teman-teman, saya tertawa. Saya rasa diri paling bodoh karena tidak balas undangan yang tidak pernah sampai kepada saya. Itu saya rasa diri sangat bodoh karena itu. Bukan bilang dia yang bodoh, bukan. Saya rasa diri macam badut dan bodoh karena tidak balas orang punya undangan yang tidak pernah sampai ke saya. Dan saya harus balas undangan yang tidak pernah saya tahu. Makanya saya rasa macam bodoh sekali saya ini. Baik sudah ya. Selamat tertawa. Maksudnya tertawa bahagia dalam pengertian, tapi macam bagaimana? Macam bahagia tuh. Satu Teresa dari Kalkuta bilang, damai itu mulai dari sebuah senyuman. Saya ini sudah lupa sampai mail atau bisa saya lupa. Tapi dia tiap hari komen-komen tuh. Saya lupa dia minum air atau tidak, dia punya pakai kacamata atau tidak, saya lupa. RD, kau tidur pasti tuh. Belgia tadi draw tuh, jadi kau tidurnya pasti kau RD ini, itu nih. Baik sekali teman-teman semuanya. Lanjutkan perjuangan kalian, cari kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Oke. Protestantisme kami tidak pernah suruh kalian masuk Katolik. Mengharapkan saja satu hal, kamu cari kebenaran, belajar tentang kebenaran, oke? Baik, Tuhan memberkati. Besok kau naik sebentar malam sih. Baik, saya mau tidur nih. Tadi main bola dia jam 2 sampai jam 4, 2 jam tadi main. Baik sudah